Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Asy Kurniasari. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang sel volta. Video ini diperuntukkan untuk kelas 12 MIPA, khususnya di SMAN Negeri 7 Pandeglang, untuk membantu pemahaman di pembelajaran daring atau belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Oke, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari, yaitu proses penyepuhan emas atau disebut juga sebagai patri emas. Yuk ucap bismillahirrahmanirrahim sebelum kita membahas materi tentang sel elektrolisis. Oke, sudah. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu bahwa sel elektrokimia dibagi menjadi dua buah, yaitu yang pertama ada sel volta. Nah, di mana pada sel volta terjadi reaksi redoks spontan menjadi energi listrik, atau reaksi redoks spontan dia terbentuk jika nilai potensial sel yang terjadi pada susunan sel volta yaitu lebih besar daripada 0. Nah, sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Jadi yang tadinya reaksi redoks tak spontan, dia dipaksa untuk menjadi spontan karena adanya energi listrik. Oke, jadi sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mengubah reaksi redoks tak spontan menjadi spontan dengan menggunakan energi listrik. Nah, apa saja manfaat sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu pembuatan bahan bakar hidrogen. Nah, bahan bakar hidrogen salah satu pemanfaatannya adalah untuk bahan bakar kendaraan. Nah, yang kedua adalah untuk pencegahan karat dengan cara elektroplating. Perhatikan, ini adalah salah satu contoh pipa ya, pipa untuk kilang minyak. Kalian sudah belajar tentang minyak bumi di kelas 11 bahwa pengeboran minyak bumi itu biasanya dilakukan di tengah laut. Nah, kalian tahu bahwa air laut adalah asin. Adanya kadar garam pada air atau pada mineral itu akan mempercepat proses berkarat. Makanya jika kalian perhatikan, jika ada benda-benda yang berasal dari logam itu disimpan di dekat laut, itu biasanya dia akan lebih mudah karat. Seperti kapal ya. Terus juga ini termasuk pipa saluran minyak, itu dia rawan untuk berkarat jika tidak ada penanganan khusus. Nah, gimana caranya supaya pipa untuk penyaluran minyak ini dia tidak cepat berkarat? Maka dilakukan penyepuhan dengan logam lain atau disebut sebagai elektroplating. Nah, prosesnya dengan menggunakan proses elektrolisis ya. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang elektroplating karena waktu kita yang terbatas ya. Silakan kalian bisa tanyakan di pembelajaran kimia selanjutnya atau bisa mencari sendiri melalui sumber yang lain atau referensi yang lain, bisa melalui buku atau browser ya. Oke, yang ketiga, sel elektrolisis bisa juga dimanfaatkan untuk pembuatan zat kimia. Nah, ini sebagai contoh pembuatan logam natrium ya dari natrium klorida. Ini salah satu contohnya. Nah, selanjutnya yang sering ditemukan di pasaran yaitu proses penyepuhan emas. Jadi emas yang sudah yang sudah kusam gitu bisa disepuh lagi ya, atau dipatri lagi biasanya kita sebutnya. Nah, ini jadi emasnya dia dicelupkan ke dalam suatu larutannya tentu dia mengandung ion emas ya, dan si emas yang mau disepuh ini dia dihubungkan ke arus listrik. Oke, nah setelah kita tahu pemanfaatan dari sel elektrolisis, kita harus tahu juga susunan sel elektrolisis itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, ini salah satu contoh dari susunan sel elektrolisis pada penyepuhan besi menggunakan perak ya, dengan tentunya larutan yang ada untuk menyepuh si besi ini adalah larutan yang mengandung ion perak ya atau Ag.
Nah, seperti ini. Susunan sel elektrolisis dia berbeda dengan susunan sel volta. Kalau di sel volta itu kan katoda positif, anodanya negatif ya. Atau katoda dia dihubungkan ke kutub positif dari pengukur tegangan, sedangkan anodanya dia dihubungkan ke kutub negatif dari pengukur tegangan listrik yang akan dihasilkan di sel volta. Tapi untuk sel elektrolisis ini dia kebalikannya, yaitu katodanya dia dihubungkan ke kutub negatif, sedangkan anodanya dihubungkan ke kutub positif sumber listrik. Nah, makanya untuk sel elektrolisis ini susunan listriknya dia disingkat menjadi kenape. Kenape seperti itu ya. Nah, kenape yaitu dari singkatan katoda negatif dan anodanya positif. E-nya yaitu elektrolisis. Katoda negatif, anoda positif, itulah elektrolisis. Nah, sedangkan untuk susunan reaksi kimianya masih sama seperti sel volta, yaitu katoda mengalami reduksi atau karet dan anoks ya, anoda mengalami oksidasi. Nah, Bu, kenapa susunan listriknya berbeda? Hal ini disebabkan karena pada sel elektrolisis, sekali lagi, pada sel elektrolisis seharusnya reaksi redoksnya dia tidak spontan. Kenapa? Karena nilai potensial selnya, E0 selnya dia negatif ya, atau lebih kecil daripada 0, seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini misalnya kita mau menyepuh besi menggunakan perak. Jadi kita pengen si besinya ini dia warnanya silver, seperti itu. Nah, kita nggak bisa mengubah susunan besinya dia di sumber arus positif, sedangkan si Ag-nya di sumber arus negatif. Ini nggak akan terjadi proses penyepuhan seperti itu ya. Nah, jadi untuk menyepuh si sendok ini menggunakan Ag, balik posisinya. Jadi si besinya ini ditaruh di kutub negatif dari sumber listrik ya. Nah, kalau kita cari nilai potensial selnya, E0 selnya, ini kan Fe. Fe dia ada di katoda. Katoda itu dia mengalami reduksi. Berarti potensial elektroda dari si besi dikurangi potensial elektroda dari si perak ya. Nah, karena kan si Fe ini dia dihubungkan di kutub negatif dari sumber listrik ya. Artinya katodanya dia mengalami reduksi. E0 sel kan rumusnya itu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, kita lihat di deret volta. Ingat, dari Li menuju Au itu dia semakin kurang reaktif. Artinya nilai E0-nya dia semakin positif. Nah, makin ke sini itu merupakan oksidator kuat atau dia semakin mudah mengalami reduksi. Jadi, kalau misalnya kita misalkan nilai Li ini adalah 1. Terus selanjutnya ke sini ya, Ibu hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, berarti ini N0 Fe dia berapa nih? Fe di sini ya. Tadi ini 11. Oke, berarti 11 dikurangi Ag. Ag-nya 18. Nah, hasilnya berapa? Oke, negatif 7 ya. Dia negatif. Kalau negatif berarti reaksi redoksnya dia tidak spontan. Nah, agar menjadi spontan maka butuh dorongan dari listrik. Ingat, listrik itu adalah aliran elektron. Jadi kalau ada elektron mengalir berarti di situ ada listrik. Kalau elektronnya tidak mengalir berarti dia tidak ada listrik. Nah, jika diberikan listrik artinya ada suplai elektron dari luar. Nah, elektronnya dia masuk ke sini. Nah, dari sini ya, dari kutub negatif elektron itu keluar. Nah, seperti ini. Jadi elektron dia keluar, nanti dia masuk ke sini. Nah, nanti dihubungkan ke besi ya. Nah, dia ada di sini. Nah, karena besinya dia dicelupkan ke dalam larutan sehingga nanti ini secara alamiah si kation dari Ag+, dari AgNO3, dia secara alamiah akan mencari muatan yang negatif karena dia kan muatannya positif ya. Mereka bereaksi. Nah, jika Ag+ plus elektron, ini nanti akan menghasilkan Ag padatan.
nanti dia akan menempel di sini. Nah, seperti ini. Sehingga reaksinya ini nanti di katoda adalah Ag plus elektron, dia menghasilkan Ag padatan ya. Seperti ini. Nah, sedangkan di anoda ini Ag yang ini dia akan terlarut ke sini. Dia akan terlarut membentuk Ag plus. Seperti ini. Terus nanti karena dia terlarut membentuk Ag plus, dia akan melepaskan satu elektronnya. Seperti ini. Kalau misalnya ini Cu, berarti dia akan menghasilkan Cu2 plus dan melepas 2 elektron ya. Karena ini kebetulan Ag yang saya ambil. Nah, nanti elektronnya ngalir ke sini. Semoga kalian paham. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi nanti lama-kelamaan si sendok besi ini dia akan terlapisi oleh si perak. Artinya ini di akhir dia masanya bertambah masanya ya. Nah, sedangkan si perak ini dia lama-kelamaan di akhir nanti keropos dalam artian dia berkurang masanya ya. Seperti itu kan, dia terus-menerus terlarut. Nah, bagaimana kalau misalnya si besi ini kita ubah atau kita ganti menjadi logam yang lain atau non-logam? Begitu pula si perak. Nah, bagaimana? Itu ada aturannya. Nah, ini susunannya ya, susunan sel elektrolisis. Jadi pertama itu elektron ini dia keluar bukan dari sini, tapi dari sini, dari sumber arus. Ini mengeluarkan elektronnya ke sini, terus nanti dia akan bereaksi dengan kation yang ada di larutan ya. Sehingga nanti kation yang ada di larutannya, karena dia menerima elektron dari sumber arus listrik, dia akan mengendap ke sini. Ya, dia mengendap si kationnya. Nah, sedangkan nanti anionnya akan ditinjau berdasarkan reaksi pada anode dan tergantung juga pada elektrodenya. Oke, yuk kita pelajari saja satu-satu. Reaksi-reaksi sel elektrolisis itu ada reaksi di katoda. Katoda tadi kan dia karet ya, atau katoda reduksi, artinya dia menerima elektron. Kalau reduksi ya, artinya elektronnya dia sebelum tanda panah. Nah, reaksi di katoda dia bergantung pada kationnya. Kation yang terdapat pada larutan elektrolit yang digunakan. Nah, ketentuannya ini. Yang pertama, ion H+, dia tereduksi menjadi gas H2. Kalau untuk yang tadi, nah untuk ini kan larutan elektrolitnya ini ya, AgNO3 ya. Nah, berarti ini untuk reaksi di katoda, ini kalau AgNO3 dia terion, ini kan membentuk Ag plus sama NO3- ya. Dan dia berupa larutan, bukan berupa lelehan. Nah, seperti ini, berarti nanti di katoda yang ditinjau ini dulu. Ini tinjauan katoda. Nah, sedangkan nanti di anoda yang ditinjau adalah elektrodanya dulu, baru nanti anionnya. Selanjutnya, untuk ion-ion logam yang terlarut, nah khusus untuk ion logam alkali dan alkali tanah, ini anggotanya ya, lina kawin Robi CS frustasi. Tapi cesium sama francium dia jarang digunakan untuk reaksi elektrolisis karena mereka itu sangat reaktif sekali ya. Dan francium termasuk radioaktif ya, karena nomor atomnya lebih besar daripada 83. Oke, terus berilium, kalsium, magnesium, strontium, barium, serta aluminium dan Al dan Mn2+, dia tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah airnya. Mengapa demikian? Karena potensial elektrodanya atau potensial reduksinya dia lebih kecil daripada potensial reduksi dari air pada deret volta. Sehingga nanti yang akan tereduksinya yaitu airnya. Ya, jadi karena potensial reduksi si air ini lebih besar, maka si airnya yang menang. Kayak gitu. Untuk logam alkali tanah, Al dan Mn. Oke. Nah, sedangkan ion logam lain selain alkali dan alkali tanah serta Al3+ dan Mn2+, dia akan tereduksi menjadi logamnya.
Ini contohnya, ada Ni2+ plus 2 elektron menghasilkan NiS, atau bisa juga dituliskan sebagai Ln plus ya, aqueous plus N elektron, dia menghasilkan L solid. Nah, selanjutnya, elektrolisis lelehan atau leburan senyawa ion, maka kation akan direduksi di katode walaupun termasuk ke dalam logam golongan alkali tanah Al dan Mn. Mengapa demikian? Karena suatu zat jika dia dalam bentuk lelehan atau leburan itu tidak mengandung pelarut. Biasanya pelarut yang digunakan adalah air. Ya. Maka di situ tidak ada reduksi air, tapi hanya kation dari lelehan atau leburannya. Seperti itu ya. Walaupun dia berupa logam alkali tanah Al atau Mn. Oke, selanjutnya adalah reaksi di anoda. Nah, di anoda tadi mengalami reaksi oksidasi ya, atau reaksi pelepasan elektron. Nah, untuk reaksi di anoda ini tinjauannya yang pertama adalah kita lihat dulu dia elektrodanya. Jadi yang pertama yang ditinjau adalah elektrodanya apa. Nah, setelah meninjau elektroda, kita tinjau lagi anionnya ya. Nah, jadi yang pertama yang ditinjau adalah elektroda ya. Terus setelah itu baru tinjau anion. Nah, elektroda kebagi menjadi dua. Ada elektroda inert atau elektroda sukar bereaksi. Ada elektroda uninert atau elektroda yang dia mudah bereaksi. Nah, elektroda inert itu anggotanya ada PT Cu ya. Ada platina, karbon, dan aurum atau emas. Ini platina, karbon nama lainnya juga disebut juga sebagai grafit ya. Grafit dia bisa juga dalam bentuk intan. Tapi unsur penyusunnya tetap karbon ya. Dan emas. Ini emas ya. Jadi PT Cu, platina, karbon atau grafit atau intan itu sama, atau satu lagi ada emas. Nah, maka anodanya dia tidak ikut teroksidasi. Jadi yang teroksidasi itu apa? Tinjauan yang kedua yaitu ini anionnya ya. Jadi pertama tinjau dulu elektroda inert atau tak inert. Kalau inert maka kita tinjau anionnya. Jika anionnya berupa anion OH- atau mengandung OH-, maka yang akan teroksidasi adalah H2O-nya dan gas oksigen. Nah, gimana cara mengingat persamaan reaksinya? Oke, perhatikan ya. Ini yang akan bereaksi adalah anion OH-nya. Anion OH- ini dia harus menghasilkan air dan juga gas oksigen. Karena dia mengalami oksidasi, berarti elektronnya harus setelah tanda panah. Berarti elektronnya harus di sini. Nah, setelah ini maka kita setarakan. Di produk itu jumlah kita tinjau oksigennya dulu. Oksigennya sebanyak 1 dan 2, berarti 3 ya. Di sini hanya ada 1. Maka kita coba tambahkan di sini koefisiennya 3. Nah, kalau kita tambahkan koefisiennya 3, berarti di sini oksigennya sebanyak 3 buah, sedangkan hidrogennya 3. Nah, oksigennya sama, tapi hidrogennya di sini 2. Kalau kita tambahkan di sini 3, artinya nanti oksigennya berubah lagi. Kita coba cari angka yang lain. Coba Ibu pakai di sini angkanya dia angka 4 ya, bukan angka 3. Berarti di sini oksigennya sebanyak 4 buah, hidrogennya sebanyak 4 buah. Nah, sedangkan di sini hidrogennya 2 buah, sedangkan di sini 4. Maka kita tambah koefisiennya sebanyak 2 buah seperti ini ya. Jadi ini hidrogennya ada 4, oksigennya 2 kali 1 ya, 2 sama ini 2, jadi 4. Di sebelah reaktan yaitu oksigennya 4 buah dan hidrogennya 4 buah. Nah, sekarang elektronnya berapa? Di sini muatannya adalah 4 dikali -1, berarti -4 ya. Sedangkan di sini elektronnya cuma ada 1, maka di sini kita tambahkan 4 elektron. Nah, baru dia setara. Jadi persamaan reaksi jika anionnya berupa OH-, maka persamaan reaksinya seperti ini. 4 OH- aqueous karena dia terlarut ya, menghasilkan 2H2O liquid plus O2 gas plus 4 elektron. Jadi diingat ya, harus menghasilkan OH- harus diubah menjadi H2O dan O2 dan elektronnya harus ada di setelah tanda panah. Semoga kalian paham. Selanjutnya, yang kedua, jika elektrodanya inert dan dia
mengandung sisa asam halida, maka asam halidanya dia akan menjadi molekulnya. Ya. Ini asam halida, itu FCl Br ya, atau F-, Cl-, Br-, I-, ya. Dia akan menghasilkan molekulnya ya. Contoh ini ada Br-, dia akan menghasilkan Br2. Kalau F-, berarti nanti ini 2F- aqueous atau terlarut, dia menghasilkan F2 liquid. Ini harusnya gas ya, mohon maaf. Ini gas plus 2 elektron. Seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ion sisa asam oksi dia tidak teroksidasi, tapi yang teroksidasi adalah air. Nah, sisa asam oksi itu apa sih? Sisa asam yang mengandung oksigen. Perhatikan, ini SO4 2-, dia mengandung oksigen. NO3 2- dia mengandung oksigen. CO3 2- juga mengandung oksigen. Contoh yang lain seperti apa? ClO4- misal, dia ada oksigennya. Jadi sisa asam oksi ini adalah sisa asam yang mengandung oksigen. Ini kan SO4 2-. Ini awalnya dari H2SO4. Ini kan asam ya. Nah, kalau dia terion, ini kan menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. Inilah sisa asam oksi karena dia berasal dari asam. Ya, asam yang mengandung oksigen, seperti itu. Nah, yang akan teroksidasi adalah airnya atau pelarutnya. Ya. Berarti nanti si air ini dia akan teroksidasi. Kalau teroksidasi berarti elektronnya ada di sini. Kalau air teroksidasi ya, karena elektron ada di sini, berarti di bagian setelah tanda panah dia harus ada kation. Ya. Harus ada kation. Kenapa? Karena air kan dia tidak mengandung muatan atau muatannya 0. Beda hal seperti OH- ya. Kalau OH- dia kan mengandung anion seperti ini ya. Oke. Maka penambahan elektron harus di sini juga. Nah, karena ini berupa senyawa netral, dia tidak mengandung muatan, sedangkan di sini ada negatif ya. Negatif 4 berarti ini ya. Ini 0. Nah, untuk menyeimbangkannya, logikanya berarti posisi yang sebelah sini dia harus ditambah plus 4. Nah, yang punya muatan positif yaitu H+, karena H+ ini dia terdapat pada air. Seperti ini. Atau singkatnya, jika air dia terurai, itu akan menghasilkan H+ di sini ya, sama O2. Ingat ya, bukan OH- tapi O2. Oke. Selanjutnya, jika anodanya tak inert, berarti selain PT CaU atau PTC dan AU, maka anoda ikut teroksidasi. Nah, yang teroksidasinya yaitu logam yang digunakan pada anoda, seperti contoh yang tadi. Jadi yang akan teroksidasinya tadi adalah Ag-nya. Seperti ini ya. Contoh yang lain adalah Cu. Jadi dia yang akan teroksidasi itu melepas elektron. Oke, selanjutnya contoh soal. Tulislah reaksi elektrolisis berikut. Yang pertama, larutan CaCl2 dengan elektroda karbon. Oke, berarti kita analisis ini elektrodanya karbon, berarti inert tak inert? Inert ya. Seperti ini. Yang kedua, larutan AgNO3 dengan elektroda PT. PT, dia inert tak inert? Inert ya, karena PT CaU tadi ya. Oke, selanjutnya leburan NaCl dengan elektroda emas. Oke, emas ini dia simbolnya apa? AU ya, inert tak inert? Inert ya, sukar bereaksi. Oke, selanjutnya yang keempat, larutan perak nitrat dengan katoda besi. Katodanya besi, larutannya adalah perak nitrat, dan anoda perak. Kemudian gambarkan susunan sel elektrolisisnya. Anodanya adalah perak. Oke. Nomor 1 yaitu reaksi elektrolisis larutan CaCl2. Lihat di sini ada larutan. Kalau keterangannya larutan, berarti di sini CaCl2-nya dia mengandung air. Nah, elektrodanya adalah elektroda karbon. Tadi sudah diketahui elektroda karbon adalah elektroda inert. Oke, untuk menentukan reaksi di katoda dan anoda, kita tinjau kation dan anionnya. Oke, reaksi di katoda berarti yang ditinjau adalah kationnya. Nah, jika CaCl2 dia terionisasi, ini akan menghasilkan Ca2+ dan 2Cl-.
Nah, untuk Ca2+ ini berarti kita tinjau pada persamaan di katoda. Berarti kita analisis si Ca2+ ini dia ada nggak di aturan reaksi di katoda. Nah, ini kita lihat ada nggak Ca2+. Oke, di sini dia termasuk ke logam alkali tanah ya. Berarti nanti yang akan tereduksi adalah airnya, menghasilkan gas hidrogen dan OH-. Sehingga ini yang tereduksi adalah air. Reduksi air atau H2O ya. Oke, sehingga reaksi di katodanya adalah H2O aqueous, dia tereduksi. Kalau tereduksi berarti dia menangkap elektron seperti ini. Akan menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Nah, ini kan belum setara, kita setarakan. Tadi berdasarkan persamaan reaksi, kalau kita menghafalnya, ini dia ada 2H2O plus 2 elektron plus 2 OH-. Tapi kalau misalnya kalian kepentok gak bisa ngafal nih, gimana caranya? Tipsnya dari ibu. Awalnya kan ini gak ada ya, ini gak ada. Oke, berarti yang ada itu kan baru ada H2O, kita taunya ya. Oke, reduksi, kalau reduksi berarti elektronnya ada di sebelah kiri ya, atau sebelum tanda panah, menghasilkan gas hidrogen sama kation. Ini dia belum setara, kita setarakan, utak-atik aja angkanya. Jadi hidrogennya ini kan di sini ada 2, di sini ada 2 dan 1, ada 3 ya. Terus oksigennya di sini 1, di sini ada 1. Oke, kalau misalnya kita tambahkan di sini angka 2 koefisiennya, maka di sini hidrogennya ada 2. Oke, di sini hidrogennya ada 2. Terus oksigennya 2 tambah 1 jadi 3 ya. Oksigennya di sini ada 2, sedangkan di sini baru ada 1. Kalau kita tambahkan koefisien di sini, nanti jumlah oksigennya dia belum setara. Dan hidrogennya juga tidak setara sih. Jadi 5 ya di sini, di sininya 4. Nah, maka kita tambahkan koefisiennya di sini. Nah, jadi hidrogennya di sini ada 2 ditambah 2. Jadi 4 ya. Ini udah 4. Terus oksigennya di sini 2 kali 1 yaitu 2. Di sini 2 kali 1 yaitu 2. Nah, sekarang tinggal menyamakan muatannya. Di sini hidrogen H2O kan dia 0 ya. Oke, berarti ini muatannya hanya 1 elektron nih. 1 saja. Berarti negatif 1 ya. Di sini negatif 1. Sedangkan di sini ini 0 ya. Tambah 2 dikali 1 yaitu negatif 2. Nah, biar sama muatannya, maka kita kalikan di sini angka 2. Jadi ini jadi negatif 2, ini negatif 2. Jadi setara. Maka reaksi di katodanya seperti ini. Nah, untuk reaksi di anoda, jadi tinjauan yang pertama elektroda. Elektrodanya inert atau enggak? Karena elektrodanya tadi karbon diketahui, maka elektroda inert. Nah, elektroda dia inert ya, karena tadi karbon yang digunakan. Kalau elektrodanya inert, maka tinjau anionnya. Anion yang ada di reaksi ini adalah Cl-. Nah, dia Cl-. Tadi berdasarkan ketentuan itu, kalau dia Cl-, dia akan menghasilkan gas ya. Oke, jadi di anoda karena yang di larutan yang menghasilkan anion Cl-, sehingga dia akan menghasilkan molekul Cl-, menghasilkan Cl2. Cl2 dia berupa gas. Nah, di anoda dia mengalami oksidasi, berarti di sini ada 2 elektron ya. Ini kan ada 2, berarti di sini ada 2. Nah, inilah reaksi katoda, ini reaksi katodanya, dan ini adalah anodanya. Seperti ini reaksinya ya, reaksi elektrolesisnya. Oke, yang kedua, sama seperti yang di atas. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kita tinjau dulu kation dan anionnya. Nah, jika HgNO3 dia terionisasi, ini akan menghasilkan Ag+ sama NO3-. Ternyata tadi elektroda platina atau elektroda inert ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan analisis satu-satu. Oke, katodanya berupa Ag+ seperti ini. Nah, karena Ag+ ini tidak ada di ketentuan ini, poin A dan B ya, maka yang akan terelektrolisis yaitu katodanya.
Itu si Ag plusnya ya. Sehingga perak akan teroksidasi tapi tereduksi. Sehingga reaksi di katodanya yaitu Ag plus, reaksinya reduksi berarti elektronnya harus sebelum tanda panah dia menghasilkan Ag atau endapan Ag ya, seperti ini. Selanjutnya di anoda ini ionnya berupa ion NO3- dan elektrodanya adalah elektroda inert. Karena elektroda inert, anoda dia elektrodanya inert. Kalau inert berarti tinjau kationnya. Kationnya yaitu NO3-. Lihat di sini ada oksigen ya. Berarti kalau dia oksigen berarti NO3- adalah sisa asam oksi ya. Dia sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi berarti oksidasi air. Oksidasi airnya ya, sesuai ketentuan. Nah, ini dia berupa sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah airnya, menghasilkan kation hidrogen dan gas oksigen. Nah, sehingga nanti reaksi di anodanya yang terjadi yaitu air dia akan teroksidasi membentuk kation H+ plus gas oksigen. Oke, seperti ini ya. Nah, perhatikan karena jumlah elektron di reaksi katoda atau reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya dia belum setara, maka kita setarakan dengan mengali silang jumlah elektronnya. Di sini elektronnya 1, di sini elektronnya 4. Maka yang ini kita kalikan 4. Dari mana 4? Dari sini. Ini 1, berarti kita kalikan 1 ya. Jadi nanti hasilnya menjadi redoksnya ya. Hasil redoksnya menjadi ini Ag-nya dikali 4, berarti 4 Ag plus aqueous. Nah, ini H2O-nya dikali 1 saja, berarti tetap ya 2H2O plus ini elektronnya menjadi 4 elektron ya. Ini 4 elektron, di sini ada 4 elektron. Kita coret seperti ini. Oke, berarti elektronnya habis. Kita tambah tanda panah saja. Terus Ag-nya ini kali 4, berarti 4 Ag padatan plus ini H plusnya dia dikali 1, jadi 4H plus oksigennya juga dikali 1, jadi O2. Nah, inilah persamaan reaksi redoks yang setaranya ya, kayak gitu. Jadi tinjau lagi setelah tahu reaksi katoda dan anodanya, tinjau elektronnya dia sama nggak antara di reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Kalau sama seperti yang ini bisa langsung dicoret. Ini kan 2 elektron, di sini 2 elektron, tinggal turunkan. Ya, reaksi redoksnya menjadi 2H2O plus 2Cl- menghasilkan H2 gas plus Cl2 gas plus 2OH- ya, seperti ini. Oke, semoga kalian paham. Selanjutnya untuk nomor 3, elektrolisis leburan natrium klorida dengan elektroda emas ya. Nah, jika dia berupa leburan, maka yang menjadi atau yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi adalah kation dan anion yang terlibat dalam elektrolisis. Nah, ini kan berupa senyawa ion. Jika dia terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, sehingga nanti reaksi di katodanya yang terreduksi adalah Na+, di anodanya yaitu Cl-nya tanpa meninjau elektrodanya. Seperti itu. Jadi nanti reaksi di katodanya yaitu Na+ plus elektron dia menghasilkan logam natrium. Ini berarti liquid ya.
ini liquid, ini padatan. Terus di anodanya ini Cl-, dia menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Tinggal kita samakan jumlah elektronnya. Berarti ini dikali 2, dari mana? Dari sini, ini dikali 1. Sehingga nanti hasilnya redoksnya menjadi 2Na plus ini menjadi 2 elektron ya. Berarti kita coret ini, coret 2 Cl- menghasilkan 2Na padatan plus Cl2 gas, seperti ini. Oke, selanjutnya larutan perak nitrat dengan katoda besi dan anodanya perak. Kemudian gambarkan susunan sel elektrolisis-nya. Larutannya perak nitrat, berarti di sini ada AgNO3 ya. Ini perak nitrat. Oke. Nah, berarti kita analisis dulu reaksi di katodanya. Ini dia larutannya AgNO3, berarti diketahui larutannya elektrolitnya berupa AgNO3. Nah, ini kalau dia terionisasi, dia menghasilkan Ag+ dan NO3-. Nah, ini tinjauan untuk katoda, ini tinjauan untuk anoda. Tapi ingat, di anoda itu lihat elektrodanya dulu ya. Nah, di katoda elektrodanya adalah besi. Karena di katoda yang ditinjau adalah kationnya, maka di katoda tetap yang tereduksi adalah kationnya. Jadi di katoda yang tereduksi adalah Ag+ plus elektron. Dia menghasilkan Ag padatan ya. Nah, sedangkan di anoda yang ditinjau adalah elektrodanya dulu. Nah, di sini di anoda adalah perak. Tadi di katoda adalah besi. Nah, elektrodanya adalah perak. Kalau elektrodanya dia berarti ini uninert ya. Dia bereaksi berarti. Bereaksi. Dia bukan PtCAU. Kalau PtCAU dia tidak akan bereaksi. Yang bereaksi adalah anionnya. Berarti nanti ini di anoda yang akan bereaksi adalah si peraknya. Sehingga ini si perak Ag padatan dia berubah menjadi Ag+ plus elektron. Seperti ini. Nah, inilah reaksi redoksnya. Nah, karena ini dia elektronnya sama, ini sama, kita coret. Untuk gambar susunan sel elektrolisisnya adalah seperti ini. Ya, jadi Ag-nya dia ada di anoda, elektroda positif. Besinya dia ada di katoda, elektroda negatif. Seperti ini. Si Ag-nya nanti dia terlarut ya, terus Ag ini berupa kation, dia akan menempel ke besi karena dia akan tereduksi seperti ini. Oke, semoga kalian paham atas apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, selamat belajar. Jangan takut jatuh, karena yang belum pernah memanjatlah yang belum pernah jatuh. Artinya jangan takut mencoba. Kalau gagal ya usaha lagi. Karena kewajiban kita adalah usaha ya, bukan berhasil. Kalau berhasil itu adalah bonus dari hasil usaha kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan konsep. Jika memang ada kesalahan konsep, tolong beri komentar di kolom komentar, atau jika kenal dengan saya langsung japri bagian mana yang keliru. Khawatir nanti ada miskonsepsi atau kesalahan pemahaman. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.